akuntansi kelas TB 1A. NIM saya 2012007. Dari video ini saya akan membahas tentang Bob Sadino. Dulu dia harus bertahan hidup dengan berjualan telur. Tapi sekarang dia memiliki supermarket yang terkenal di Indonesia. Siapa pria nyentrik ini? Kita sambut Bob Sadino. Oke, Om Bob, terima kasih banyak udah mau datang lagi di acara Kikendi. Om Bob, pertanyaan pertama. Tadi narasumber adalah tokoh-tokoh yang inspiratif, tokoh-tokoh yang sukses. Bagaimana orang bisa percaya bahwa Anda sukses kalau untuk beli celana aja nggak mampu? Andi, saya itu nggak pernah tahu kata sukses itu apa sih sebetulnya. Oh, jadi sukses menurut Anda apa? Nggak tahu. Selesai, terima kasih. Om Bob, apapun cerita, Kemcik yang Anda pimpin itu adalah salah satu supermarket bergengsi untuk kelas atas, dan ini merupakan kisah sukses. Lepas dari Anda tidak mengakui apa itu arti sukses, tapi bagi banyak orang kisah hidup Anda banyak menginspirasi. Kita lihat kisah hidup Bob Sadino berikut ini. Bob Sadino dikenal sebagai pengusaha sukses dengan jaringan usaha supermarket Kemcik. Ia juga sekaligus perintis Chem Food atau perusahaan daging olahan dan Chem Farm atau perusahaan khusus ekspor sayur mayur. Pengusaha nyentrik yang memiliki ciri khas berkemeja dan celana jeans pendek ini awalnya juga bekerja sebagai karyawan perusahaan sebelum akhirnya memutuskan untuk berwirausaha. Bob memulai bisnis sendiri dengan menjadi peternak ayam sekaligus penjual telur ayam keliling setelah sebelumnya sempat menjadi kuli bangunan. Di tahun 1974, Bob Sadino mengembangkan usahanya dengan berjualan berbagai bahan kebutuhan pokok lainnya. Ia melebarkan usahanya dengan memproduksi sosis atau daging olahan. Selanjutnya, di tahun 80-an, ia memperkenalkan sistem budidaya tanam tanpa tanah atau hidroponik untuk pertama kalinya di Indonesia. Dengan sistem ini, ia berhasil membudidayakan berbagai jenis sayur mayur dari Jepang dan Eropa. Meski kini ia sudah tidak terlibat langsung dari bisnis yang dirintisnya sejak tahun 70-an ini, Bob masih kerap berkunjung ke tempat usahanya itu, menyapa para pelanggannya, dan menjaga hubungan baik dengan mereka. Om Bob, lepas dari Anda suka tidak suka dibilang sukses, orang selalu menganggap Anda sukses. Sebenarnya sekolah Anda sampai di mana sih? Ya, ada 3 bulan saya masuk fakultas hukum gitu ya. Udah gitu ya udah bubar gitu. Jadi berarti saya sama sekali nggak sekolah, SMA aja gitu. Kapan persisnya Anda mulai tergerak untuk merintis usaha, apakah disebut agrobisnis atau supermarket yang menjual sayur-sayuran yang sehat? Ya, pada tahun 70, di penghujung saya jadi 1 tahun kuli bangunan itu, saya perhatikan, kok telur di Indonesia beda sama telur yang saya lihat di Eropa dan Amerika. Apa bedanya? Saya nggak tahu nama ayam itu apa, saya ambil sepotong kertas, tulis surat sama teman-teman negeri Belanda, tolong kirimkan anak-anak ayam yang bisa bertelur. Tanpa saya tahu ayam apa itu. Dan sekaligus tolong kirimkan saya majalah bagaimana tentang melihara ayam. Jadi ketika istri saya bawa 2 kilo ke kiri, saya bawa 3 kilo ke kanan, saya ketok pintu rumah orang Indonesia, nggak ada yang mau beli telur. Oh, Anda jualan sampai rumah ke rumah begitu? Iyalah. Terus? Nggak ada yang mau beli karena telurnya beda kan. Nah, untung di daerah saya Kemang itu udah beberapa tinggal orang bule. Begitu ketok pintu rumah bule, langsung dibeli. Hanya 1 minggu dia bilang kasihan sama saya. Udah deh kamu tinggal di rumah aja, saya datang ke rumah kamu. Itulah awal dari usaha saya. Iya, jadi kalau ada orang ingin berbisnis, ya lepas dari tadi Anda bilang Anda sekolah juga nggak selesai. Kemudian tidak terlalu banyak teori. Biarkan itu mengalir, bergulir, yang penting lakukan, kerjakan.
berani. Nah, tapi kalau kembali lagi ada orang bertanya, Pak Bob, sebaiknya apa langkah-langkah yang harus saya lakukan supaya saya bisa mencapai prestasi maksimal dalam dunia bisnis? Pertama, hilangkan rasa takut untuk memulai apapun. Takut nggak ada duit, takut nggak ada modal, takut gagal, takut risiko, buang semuanya. Kedua, jangan mengharap. Karena di belakang harapan, setiap harapan ada kekecewaan. Jadi kalau Anda mengharap banyak, Anda akan kecewa besar. Kalau Anda mengharap setengah-setengah, Anda juga nggak terlampau amat kecewa. Tapi kalau Anda nggak mau kecewa, jangan berharap. Jadi jangan berharap, dan Anda tidak kecewa. Ngapain berharap gitu? Tadi prakondisinya kan, sekarang sandaran-sandarannya. Sandaran pertama harus punya kemauan. Ya semua orang juga punya kemauan, nggak cukup jadinya kan. Kemauan itu harus dilengkapi dengan tekad yang bulat. Dan dia harus berani mengambil peluang. Nah, apalagi? Harus tahan banting dan tidak boleh cengeng. Mau usaha, wah nggak ada duit. Dikasih duit, usaha apa ya? Dikasih tunjuk usahanya, wah gimana pemasarannya? Ah, kalau orang kayak gitu mati aja dah udah. Masih ada lagi? Ya, bersyukurlah kepada Sang Pencipta. Lepas dari Anda bilang biarkan hidup mengalir, tapi ternyata juga ada term-term ya yang harus kita lalui dalam kehidupan ini. Beliau bernama lengkap Bambang Mustafa Sadino. Lahir di Lampung tanggal 9 Maret 1933. Wafat pada tanggal 19 Januari 2015. Beliau akrab dipanggil dengan sebutan Om Bob. Ia adalah seorang pengusaha asal Indonesia yang berbisnis di bidang pangan dan peternakan. Ia adalah pemilik dari jaringan usaha Kim Food dan Kemchik. Dalam banyak kesempatan, ia sering terlihat menggunakan kemeja lengan pendek dan celana pendek yang menjadi ciri khasnya. Bob Sadino lahir dari sebuah keluarga yang hidup berkecukupan. Ia adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Sewaktu orang tuanya meninggal, Bob yang ketika itu berumur 19 tahun mewarisi seluruh harta kekayaan keluarganya karena saudara kandungnya yang lain sudah dianggap hidup mapan. Bob kemudian menghabiskan sebagian hartanya untuk berkeliling dunia. Dalam perjalanan itu, ia singgah di Belanda dan menetap selama kurang lebih 9 tahun. Di sana ia bekerja di Jakarta, Leiden, di kota Amsterdam, dan juga di Hamburg, Jerman. Ketika tinggal di Belanda, Bob bertemu dengan pasangan hidupnya, Soelami Sujud. Motivasi saya dari Bob Sadino adalah kegigihan dan pantang menyerah beliau dalam bekerja. Dari yang sebelumnya hanya kuli bangunan, kemudian berjualan telur dari rumah ke rumah, walaupun ditolak oleh tetangganya, tetapi beliau tidak menyerah. Dan awal mula usaha dari seorang bule yang tinggal di daerahnya yang membeli telur dari Bob Sadino. Beliau berusaha tidak sampai di situ saja. Di tahun 1974 mengembangkan usahanya dengan menjual berbagai kebutuhan pokok. Beliau melebarkan usahanya dengan memproduksi sosis dan daging olahan. Dari beliau saya belajar, ambillah berbagai kesempatan walaupun resikonya besar ataupun keuntungan tersebut kecil. Kita tidak tahu kedepannya akan seperti apa. Manfaat jika kita berusaha keras, pantang menyerah. Usaha apapun yang bakal kita lakuin akan mengalami perkembangan. Seperti
kata Bob Sadino, biarkan itu mengalir, bergulir, yang penting lakukan, kerjakan, berani. Seperti kata Bob Sadino, hilangkan rasa takut untuk memulai apapun. Takut gak ada duit, takut gak ada modal, takut resiko, buang semuanya. Jangan mengharap, karena di belakang harapan, setiap harapan ada kekecewaan. Jadi kalau Anda berharap banyak, Anda akan kecewa besar. Kalau Anda berharap setengah-setengah, Anda nggak terlalu lampau amat kecewa. Tapi kalau Anda tidak mau kecewa, jangan berharap, jangan harap Anda tidak kecewa. Sandaran pertama, Anda harus ada kemauan, tetapi harus ada tekad yang bulat dan harus berani mengambil peluang. Harus tahan banting dan tidak cengeng dan bersyukur kepada Sang Pencipta. Dari Bob Sadino, kita banyak belajar macam-macam hal. Salah satunya, jangan takut memulai walaupun itu gagal. Karena dari kegagalan, kita bakal tahu kurangnya dari mana, dan dari situ kita harus meningkatkan supaya tidak terulang kembali kegagalan tersebut.